مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المعدل الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين، بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap curahan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap sahabat beliau, umatnya dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahumullah, berkata sang pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yaitu Al-Imam Nawawi, bab ma yaqul idza labitha thawbahu, bab tentang doa ketika membaca doa di saat memakai baju. Jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, sebelum kita membahas tentang pakaian, perlu disampaikan bahwa doa ini terikat dengan tiga hal. Doa yang sering kita baca terikat dengan tiga hal yang nanti menentukan diterimanya doa kita atau tertolak. Ada tiga keadaan yang menentukan doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-waqtu mustajab, berkaitan tentang waktu. Para ulama mengatakan ada yang namanya, yang pertama, al-waqtu mustajab, waktu tertentu yang doa cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Contoh waktu diantaranya sepertiga malam. Ini berkaitan dengan waktu.
Di saat seorang hamba berdoa di waktu tersebut, harapan diterimanya doa lebih besar dibanding di waktu yang lain. Walaupun di setiap waktu terbuka untuk berdoa, setiap waktu diberikan kebebasan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi ada waktu istimewa yang doa tersebut lebih diharapkan diterima oleh Allah Ta'ala dan lebih cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, ulama menyamakan dengan al-waktu mustajab, berkaitan dengan time, waktu. Sepertiga malam, ada waktu sahur, waktu sahar. Kalau sahur itu makan di akhir malam, namanya sahur. Waktunya namanya sahar. Ada juga sihir. Ini satu kata semua. Sahur, sahar, sihir berasal dari kata yang sama. Kalau sahur itu waktu penghujung akhir malam. Lugawiyun, para pakar bahasa Arab seperti Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, dalam kitab Lisanul Arab, beliau memberikan definisi sahur itu, atau sahar, bukan sahur, sahar adalah waktu akhir malam sebelum pagi atau sebelum subuh, sebelum waktu subuh, dan di akhir malam dinamakan waktu sahar. Nah, ini salah satu waktu yang istimewa. Kemudian ada namanya sihir. Yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, setan-setan yang jahat, yu'allimunan nasa, mereka mengajarkan manusia as-sihir. Nah, Allah sebutkan sihir. Ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia juga, sihir. Kenapa sihir dinamakan dari kata sahur atau sahar? Karena sihir itu hakikatnya bukan realita yang nyata, tapi tipuan mata. Waktu antara akhir malam dan waktu pagi, akhir malam dan mau masuk awal waktu pagi dinamakan sahar, waktu sahar. Sihir diambil dari kata sahar karena sihir itu samar-samar, membuat tipuan mata. Sebagaimana waktu akhir malam dan awal dari waktu pagi itu tidak jelas, samar-samar. Mau bilang pagi, belum pagi, mau bilang malam juga bukan malam, sehingga dia samar-samar. Nah, sihir diambil dari kata sahar yang artinya membuat pandangan mata orang yang kena sihir itu menjadi samar-samar, sehingga seakan-akan dia melihat hal yang luar biasa ada di hadapannya, padahal itu tipuan mata saja. Ini yang pertama kali mengajarkan sihir malaikat namanya Harut wa Marut. Ini dua malaikat dikasih nafsu oleh Allah Ta'ala. Dua malaikat ini Allah berikan nafsu, maka mereka mengajarkan orang-orang sihir. Bani Israel diajarkan tentang sihir. Orang-orang Babilonia yang ada di wilayah geografis saat ini Irak, masuk wilayah negara Irak. Dan ini Allah abadikan, yu'allimunan nasa sihra. Mereka setan-setan yang jahat mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila. Dan apa-apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat yang ada di Babilonia, di Babila. Dua malaikat tersebut memiliki nama Haruta wa Maruta. Ada satu riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ihdharu dunya fa innahu asharu minal haruta wa maruta." Hati-hati terhadap sihirnya dunia. Rasulullah sebutkan dunia sihir. Hati-hati terhadap sihirnya kemewahan dunia.
fa innahu asharu min haruta wa maruta, karena sihir daripada dunia lebih berbahaya daripada sihirnya Harut dan Marut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini bisa tahu, oh sihir artinya itu samar-samar. Kalau sahar akhir malam. Berkaitan tentang al-waqtul mustajab, waktu yang mustajab, di antaranya waktu sahar, waktu akhir malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa hum bil ashari yastaghfirun. Allah sebutkan waktunya, wa hum bil ashari yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu sahur yastaghfirun, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf melakukan kezoliman kepada Nabi Yusuf alaihissalam, diceritakan di surat Yusuf. Kemudian mereka mau bertobat, saudara-saudaranya Nabi Yusuf mau bertobat, datang ke ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam. Wahai ayah, ya abati, ya abana, wahai ayah kami, tolong istighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Apa jawaban Nabi Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Yakub mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan istighfar kepada kalian untuk Allah. Saya istighfar kepada Allah untuk kalian nanti akan. Harusnya segera istighfar, tapi Nabi Yakub bilang saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti saya istighfar kepada kalian, kepada Allah Ta'ala, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa tidak langsung istighfar saja, tapi Nabi Yakub bilang nanti? Ternyata Nabi Yakub menunggu waktu mustajab. Nah, Nabi Yakub paham betul ada yang namanya waktu mustajab. Makanya kalau kita mengkaji kitab tafsir seperti tafsirnya Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Juga kita mengkaji kitab tafsirnya Al-Imam Qurtubi yang lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 670 Hijriah. Juga kita mengkajinya kitab tafsirnya Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Dan kita mengkaji tafsirnya Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Maka kita dapati jawabannya kenapa Nabi Yakub menunda istighfar kepada anak-anaknya. Ternyata Nabi Yakub istighfarnya nanti di waktu tengah malam. Sebagian ulama mengatakan Nabi Yakub istighfarnya di waktu sahar, karena itu waktu yang mustajab. Ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Puasa wajib ada 5. Puasa wajib yang pertama puasa Ramadan, wajib, berarti niatnya sebelum subuh. Puasa wajib yang kedua qadha. Puasa Ramadan lagi sakit, uzur, gak puasa 2 hari atau 3 hari. Kalau sudah sehat wajib kok qadha, hukumnya wajib. Puasa wajib yang ketiga puasa nazar. Ya Allah, kalau saya diterima kerja, saya nazar puasa 3 hari berturut-turut. 3 harinya puasa wajib, niatnya sebelum subuh. Puasa wajib yang keempat kafaratul uzmah, hukuman yang berat. Kenapa? Dia berhubungan suami istri di saat berpuasa wajib, puasa wajib di bulan suci Ramadan, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulannya wajib sebelum subuh niatnya. Puasa wajib yang kelima puasa sunnah, puasanya sunnah. Puasa sunnah ketika mau melaksanakan sholat istisqa, minta hujan, itu ada puasa sunnah sebelum sholat. Kemudian pemimpin, amir yang ada di wilayah tersebut memberikan satu pernyataan resmi, mengatakan, wahai masyarakat,
seluruhnya sebelum kita melaksanakan sholat istisqa, ayo kita puasa sunnah. Maka puasanya ini dihukumi wajib karena perintah dari atasan, dari pemimpin. Ini 5 puasa wajib. Semua puasa kita disunnahkan namanya sahur. Sahur juga diambil dari kata sahar, yaitu ma yuqal at-ta'am fi akhir waqti lail. Nama sahur adalah makan yang kita makan, makanan yang kita makan di akhir malam, namanya sahur. Sunnah. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal tahun 256 Hijriah, dari Sayyidina Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal tahun 261 Hijriah. Di dalam hadis sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makanan atau di dalam melakukan makan di akhir malam ketika mau puasa ada keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahannya bukan hanya di makanan, tapi waktu itu yang berkah. Kemudian ada nasihat disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya yang disusun oleh Al-Imam Abu Nuaim Asfahani rahimahumullah. Ada seorang soleh ahli hikmah bernama Luqman, bahkan dijadikan satu surat khusus namanya surat Luqman. Sayyid Ibni Musayyib disebutkan di dalam kitab Siyaru A'lami Nubala yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Itu pernah ditanya Sayyid Ibni Musayyib, Luqman itu berasal dari negara mana, dari wilayah mana? Sayyid Ibni Musayyib mengatakan kana min Sudan. Beliau berasal dari wilayah Sudan di Afrika. Di dalam kitab Nuruz Zalam yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantini mengatakan beliau belajar kepada 1000 orang nabi. Luqman belajar kepada 1000 orang nabi. Bahkan Allah Ta'ala memberikan sertifikasi khusus tentang ilmu kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmana hikmata. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah, ilmu. Ini sertifikasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman alaihi salam. Luqman memberikan nasihat yang begitu indah kepada anaknya. Di surat Luqman itu ada beberapa bagian, beberapa ayat memberikan nasihat kepada anaknya. Anaknya bernama An'am, sebagaimana disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Dalam satu nasihat dikutip oleh Imam Ghazali, judul kitabnya Ayyuhal Walad, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la yakunnana dik akyasmin, jangan sampai ayam lebih pandai daripada engkau. La yakunanna diku akyasminka. Yunadi bil ashar wa anta naim. Ayam di waktu sahur dia bangun berkokok, dia bersuara, dia menyeru, wa anta naim, sedangkan engkau tidur di waktu itu. Coba perhatikan, Luqman mengatakan ayam berkokok di waktu sahur. Kenapa ini waktu istimewa? Bukan hanya sepertiga malam, waktu sahur, waktu sahar itu juga waktu yang istimewa. Yunadi bil ashar wa anta naim. Disebutkan di dalam kitab Risalatul Muawanah yang disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, ibundanya Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tukthir nauma bil-lail, jangan kebanyakan tidur di malam hari. Waktu malam ini ada dua pendapat ulama.
sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah yang lahir tahun 560 Hijriah. Waktu yang pertama yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman punya ibu, wahai anakku jangan banyak tidur di tengah malam. Malam di sini yang pertama sepertiga malam. Yang kedua waktu sahar. Ini dua waktu istimewa di malam hari. Fa inna kathratan naumi tada'ur rajula faqira yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya banyak tidur di tengah malam atau di waktu malam tidak digunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk doa, untuk istighfar, untuk munajat. Dia buang-buang itu waktu malam. Padahal waktu itu istimewa. Kata ibundanya Nabi Sulaiman, maka nanti di hari kiamat dia dalam keadaan fakir, miskin. Karena amal-amal yang berlimpah, amal-amal yang istimewa itu di waktu malam, khususnya sepertiga malam atau akhir malam. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Ada pernyataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah, seorang ulama besar. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innallaha ta'ala khalaqa riha tahubbu waqtal ashar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu angin khusus, angin riha. Allah taala menciptakan satu angin khusus, tahubbu waqtal ashar. Angin ini hanya bertiup di waktu sahur saja, waktu ashar. Masya Allah. Tahmilul azkar wal istighfar ila malikil jabbar. Angin ini punya tugas khusus yang bertiup di waktu sahur. Dia membawa zikir-zikir dan istighfar-istighfar kepada Allah yang Maha Perkasa. Riha. Innallaha khalaqa riha tahubbu waqtal ashar tahmilul azkar wal istighfar ila malikil jabbar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang istimewa adalah orang-orang yang beristighfar di waktu ashar, di waktu akhir malam. Ini waktu al-waqtul mustajab. Al-Imam Ghazali rahimahumullah, beliau ada meriwayatkan satu hadis di dalam kitab Ayyuhal Walad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah Subhanahu wa taala." Ada tiga suara yang Allah cinta. Tiga suara yang Allah cinta. Artinya suara ini Allah senang mendengarnya. Yang pertama, sautudik, suara ayam. Yang dimaksud suara ayam di sini sebelum subuh, di waktu sahur, di waktu ashar, ayam berkokok. Imam Ali bin Abi Thalib ditanya, kenapa suara ayam kok dicintai oleh Allah Ta'ala? Karena ayam yang berkokok di waktu sebelum subuh itu memiliki arti ya ayyuhan nas uzkurullaha dzikran katsira. Jadi seakan-akan ayam memanggil, wahai manusia, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Makanya suara ayam ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara yang Allah cinta adalah suara orang yang membaca Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, Allah kasih ganjaran kepadanya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah dapat 30 kebaikan. Ini yang baca tidak tahu arti. Kenapa? Karena alif lam mim tidak punya arti. Kalau tahu arti dan diamalkan, maka dia akan dapat lebih besar daripada 30 kebaikan. Dan Allah yang tahu. Allah yang tahu balasan orang yang membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam satu hadis, afdalu amali ummati tilawatul Quran. Salah satu amalan terbaik umatku adalah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran, dengan perbanyak membacanya, di hari kiamat Al-Quran datang memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli Al-Quran, amin, wa min ahli al-ilm, amin, wa min ahli al-khair, amin, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarr wa zulmi wa tughyan, nauzubillah. Itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Doa yang kedua terikat dengan al-makanul mustajab, tempat mustajab. Tadi hadis Imam Ghazali belum selesai. Suara yang ketiga itu adalah sautul mustaghfirin bil ashar, suara orang yang beristighfar di waktu ashar. Ini suara yang Allah cinta, tiga. Suara ayam, suara orang yang membaca Al-Quran, suara orang yang beristighfar di waktu akhir malam. Maka gunakan waktu itu. Kalau memang tidak mampu setiap hari, jangan berikan dalam waktu satu minggu, satu ahad terlewatkan. Harus diisi waktu malam dengan istighfar, karena disitulah amal kita ikhlas. Amal kita tidak dilihat oleh orang, tidak ada yang tahu, hanya kita berdua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di tengah malam dia meneteskan air mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ghazali ceritakan di dalam kitab Mukhasyafatul Qulub, air matanya nanti datang di hari kiamat bisa berbicara, meminta kepada Allah syafaat kepada orang yang meneteskan air mata, walaupun hanya karaqfi dzubab, walaupun yang keluar air mata seperti kepala lalat, satu tetes saja, satu tetes air mata menangis karena Allah, maka tetesan air mata ini dia menjadikan syafaat, pertolongan untuk kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Tapi menangis karena Allah, bukan menangis karena duniawi, bukan menangis karena wanita, tapi menangis karena Allah. Itu tangisan yang paling mulia. Menangis karena Allah. Tidak ada tangisan yang paling mulia kecuali tangisan karena Allah. Nabi katakan tabaqau dalam satu riwayat, kalau memang tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Latihan menangis di tengah malam. Fa illam tabqau fatabaqau. Kalau memang kalian tidak bisa menangis, fatabaqau. Usaha, latihan untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Salah satunya man dzakarallaha khaliya fafadat ainah. Orang yang mengingat Allah kemudian menetes air matanya, dapat kelas VIP di hari kiamat. Yang lain kepanasan, dia di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa ini mustajab, terikat dengan tempat. Ulama menamakan al-makanul mustajab, tempat yang mustajab. Di antaranya tempat yang mustajab di depan Ka'bah, multazam. Nabi katakan, "Ma Allah, tidaklah seorang hamba berdoa di depan Ka'bah di multazam melainkan Allah akan ijabah doanya." Berarti terikat dengan tempat. Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad
mengatakan kenapa ya multazam itu menjadi tempat mustajab doa. Kenapa multazam menjadi tempat mustajab doa? Multazam itu artinya dari kata lazima, yalzamu, luzuman. Multazam sesuatu yang ditempelkan atau tempat ditempelkan sesuatu. Namanya multazam. Itu dinamakan multazam. Dan kenapa menjadi tempat mustajab? Ternyata dalam sejarah Imam Zawzi Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, seorang ulama besar, Nabi ketika tawaf di Ka'bah, beliau kemudian menempelkan dada dan punggung suci beliau sallallahu alaihi wasallam ke tempat tersebut. Maka tempat itu ditempelkannya punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat itu dinamakan multazam, tempat yang dimana pernah disandarkan atau ditempelkan punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu tempat itu biasa. Tidak ada wilayah mustajab di tempat itu. Daerahnya suci, tapi tempat itu biasa-biasa saja, seperti tempat lain yang ada di sekitar Ka'bah. Tapi ketika tempat tersebut bersentuhan dengan punggung suci Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu Allah jadikan tempat mustajabah doa, tempat yang diijabah doa seorang hamba, karena ada sentuhan keberkahan dari punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Aku bersumpah negeri Makkah ini tidak akan mulia, tidak akan agung, tidak akan besar terkecuali karena sebab wa anta hillun fi hadzal balad. Karena sebab engkau di sini siapa? Engkau di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat adanya Nabi Muhammad, tempat tersebut bertambah mulia, bertambah agung, bertambah suci. Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu tempat mustajab, namanya multazam. Ada banyak tempat-tempat mustajab. Di antaranya juga Raudhah di Masjid Nabawi. Nabi katakan, ma baina ghurfati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Lokasi yang berada di antara kamarku dan mimbarku, lokasi tersebut adalah taman surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal tahun 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahihil Bukhari mengatakan lokasi tersebut dinamakan Taman Surga karena ada tanah dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu ketika Nabi hijrah, kota Madinah belum ada benda-benda surga yang Allah muliakan di kota Madinatul Munawwarah. Tapi ketika Nabi pindah, maka Allah muliakan sama seperti kota Makkah. Di kota Makkah ada benda-benda surga yang Allah turunkan, seperti salah satunya Hajar Aswad. Hadis riwayat Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazala al-hajarul aswad minal jannah fahuwa ashaddu bayadan minal laban fasawaddathu khatoya bani adam. Hajar aswad turun dari surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, warnanya lebih putih daripada susu. Fasawaddathu khatoya bani adam, lalu dosa-dosa manusia membuat hajar aswad berubah warna menjadi hitam. Ada benda surga di kota Makkah. Maqam Ibrahim, sebagian ulama mengatakan juga benda surga. Di Madinah waktu itu belum ada. Nabi sudah pindah ke Madinah. Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, kekasihku sudah pindah ke Madinah.
kalau di Makkah ada benda surga, sekarang kekasihku sudah tinggal di Madinah, bawakan benda surga untuknya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bawa tanah dari surga, kemudian diletakkan di lokasi tersebut yang sampai sekarang masih ada. Kalau di Masjid Nabawi ada karpet hijau khusus, itu ditandakan lokasi Raudhah. Yang lain karpet merah, Raudhah diberikan karpet hijau. Lokasinya di antara kamar Nabi yang sekarang menjadi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan dalam riwayat yang lain, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Lokasi yang terletak di antara kuburanku dan mimbarku adalah raudah min riyadil jannah, taman surga. Ibnu Hajar mengatakan Jibril bawa ini tanah dari surga, diletakkan di lokasi tersebut, sehingga lokasi tersebut menjadi lokasi yang mustajab ketika orang berdoa di tempat tersebut, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam Malik, ini masjid, ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini lebih mulia mana? Masjid Haram, Masjid Nabawi. Salat di Masjidil Haram 100.000 salat, seperti 100.000 salat. Masjid Nabawi seperti 1.000 salat. Masjid Kuba seperti 500 salat di masjid lain. Tapi pahalanya ta'dilu umrah. Salat di Masjid Kuba pahalanya seperti 1 kali umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di Masjidil Haram, apalagi di Masjid Nabawi. Ini muridnya Imam Malik bertanya, wahai Imam Malik, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Nabi Muhammad lebih mulia mana? Kata Imam Malik, kalau engkau maksudkan Nabi Muhammad, beliau pertanyaannya begini, ini Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram lebih mulia mana? Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram lebih mulia mana? Kemudian Imam Malik mengatakan, kalau yang engkau maksud Nabi Muhammad, yang engkau maksud Masjid Nabawi, ya Masjid Haram lebih mulia dari Masjid Nabawi. Tapi kalau engkau maksud Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lebih mulia daripada Masjidil Haram, daripada Ka'bah, daripada Masjid Nabawi, daripada langit, daripada bumi, daripada arsy-Nya Allah. Segala sesuatu ini kalah kemuliaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bur'i, namanya Abdul Rahim Al-Bur'i, beliau membuat gubahan syair. Beliau katakan, dan sampai sekarang masih tertulis di dalam kuburan hujrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ruangan kuburan Nabi ada kaligrafi, masih tertulis syairnya Imam Al-Bur'i. Beliau mengatakan dalam salah satu bait, anta habibullah qad turja syafa'atuhu inda sirati ma zallat qadamu laulaka ma khuliqat samsun wala qamarun wala samaun wala lauhu wala qalamu. Engkau wahai Rasulullah adalah kekasih Allah, anta habibullah qad turja syafa'atuhu, syafaatnya engkau kami harapkan, kami butuhkan di hari kiamat. Ma zallat qadamu inda sirati ma zallat qadam, di saat kaki ini melangkah di jembatan Sirat, yang kami harapkan pada waktu itu adalah syafaat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhu wala qalamu. Kalau bukan karena engkau, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan matahari, tidak akan ciptakan rembulan, tidak akan ciptakan langit, tidak akan ciptakan bumi, tidak akan ciptakan lauh, tidak akan ciptakan qalam. Karena ada Nabi Muhammad, maka Allah ciptakan segala sesuatu. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, alam semesta ini aku tidak akan ciptakan. Kenapa? Kenapa kalau bukan karena Nabi Muhammad Allah tidak ciptakan alam semesta? Karena tujuan diciptakannya makhluk sebenarnya hanya satu. Tujuan diciptakan seluruh makhluk hanya satu, ibadah. Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang nyatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu tugas, hanya satu tujuan, ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah yang paling terbaik
ibadah yang paling Allah cinta dari seorang hambanya adalah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya Nabi Muhammad yang paling Allah cinta. Lamma qama Abdullah yad'u rabbah, Allah sebutkan hamba Allah ketika berdiri dari tempat ibadahnya melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah di sini yang Allah berikan gelar hamba yang melaksanakan ibadah yang paling benar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Bukan Nabi mengatakan, "Shallu kama usalli." Nabi tidak mengatakan demikian. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Kalau salatlah kalian sebagaimana saya salat, kita punya salat tidak ada yang sah. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia, bahkan para nabi sekalipun, bahkan malaikat sekalipun, yang punya salat sempurna seperti salatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya cukup lihat saja gimana sih cara salatnya Nabi. Oh, caranya salat Nabi seperti ini. Sudah kita ikutin saja. Ditambah usaha untuk khusyuk, tapi khusyuknya ada tingkatan, dan khusyuk yang paling tertinggi khusyuknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib, kita pun tidak bisa sampai kepada kelasnya beliau, apalagi kelasnya Nabi Muhammad. Apa beliau mengatakan? Lau kushifal ghita mazdadtu yakinan. Seandainya hijab dibuka di hadapan saya, sebagian ulama mengatakan seandainya Allah menampakkan wajahnya di hadapan saya, mazdadtu yakinan, iman saya tidak bertambah, keyakinan saya tidak bertambah. Kenapa? Sudah mentok, sudah puncak batas keimanan. Jadi tidak perlu lagi melihat hal-hal yang gaib. Imannya Imam Ali bin Abi Thalib sudah penuh. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, bukan sebagaimana saya salat. Kalau sebagaimana saya salat, keadaan salat kita harus sama seperti salatnya Nabi. Itu tidak mungkin. Salatul mu'min, salatnya orang beriman bagaikan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ju'ilat qurratu aini fis salat. Dijadikan ketenangan, kesejukan di dalam salat. Ini salat-salat orangnya khawasul khawas, orang-orang yang sudah mencapai puncak daripada khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang sukses adalah orang yang salatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah taala berikan kita punya salat dapat itu khusyuk, dapat itu kenikmatan di dalam taat, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inna nas'aluka halawata ibadatik. Ya Allah, kami meminta kepadamu diberikan rasa nikmat, rasa manis di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Wa adim ta'atak, dan jadikan taat kami ini senantiasa berlangsung terus sampai kami meninggal, sampai Allah Ta'ala mempertemukan kami dengan Engkau ya Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.